Namun sebelumnya jemaah sekalian, saya mengawali dengan beberapa nasihat para ulama kita, ya, ketika masuknya bulan Rajab, bahkan sebelum masuk bulan Rajab, nasihat-nasihat para ulama kita untuk kita mempersiapkan diri kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan, kalau sudah masuk bulan Rajab, berarti tinggal 2 bulan masuk bulan suci Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Disebutkan bahwa para ulama salaf terdahulu, jemaah sekalian, saking besarnya perhatian mereka terhadap bulan suci Ramadan. Siapa yang tidak rindu dengan bulan suci Ramadan? Ya. Kalau dikatakan bulan suci Ramadan, maka sepakat kita semuanya penduduk bumi ini bahwa kita merindukan bulan suci Ramadan. Semua orang merindukan bulan suci Ramadan, dan bukan hanya manusia. Ya, kata para ulama kita, penduduk langit, para malaikat Allah, mereka merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Mereka disebutkan dalam hadis bahwasanya jika dakhala syahrul Ramadan, jika masuk bulan suci Ramadan, nada munadin minas sama, akan ada, ya, penduduk langit yang memanggil dari langit, yaitu para malaikat Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memanggil penduduk bumi, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang cinta dengan kebaikan, suka beramal kebaikan, ya, suka beramal soleh, aqbil, terima bulan suci Ramadan, terimalah bulan suci Ramadan. Dan wahai orang-orang yang suka dengan keburukan, wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang suka dengan keburukan, na'udzubillahi min dzalik, aqsir, maka malaikat akan memanggil dari langit, tahan dirimu, tahan, jangan melakukan keburukan di bulan yang mulia ini. Ya, saking mereka rindu dengan bulan suci Ramadan itu, karena mereka akan memanggil penduduk langit, wahai orang-orang, mana itu orang-orang yang suka dengan kebaikan? Mana itu orang-orang yang katanya selama pandemi berteriak di medsos, buka masjid-masjid, kenapa hanya pasar saja yang dibuka, kenapa hanya mall saja yang dibuka, kenapa masjid ditutup? Datang bulan suci Ramadan, dipanggil mereka, mana kalian? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana kita yang selama ini mengatakan suka beramal kebaikan, beramal soleh, rindu dengan kebaikan? Ini bulan suci Ramadan datang, aqbil, terima dia. Dan wahai orang-orang yang cinta dengan keburukan, tahan dirimu, tahan, jangan lakukan keburukan di bulan ini. Di bulan selain Ramadan saja dilarang, apalagi di bulan suci Ramadan. Tapi yang mirisnya adalah justru di bulan suci Ramadan, ya, anak-anak muda pacaran setelah janjian, dijemput setelah sahur, kemudian sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh boncengan, ya, ke tangga 2000 misalnya. Waliyadzubillah. Maka perlu untuk kemudian selalu diwasiatkan dan disampaikan perkara-perkara ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa para ulama salafus saleh kita, ya, as-salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka saking rindunya mereka dengan bulan suci Ramadan, 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka sudah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, masing-masing kita, tanyakan kepada diri kita, kapan kita terakhir berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah perjumpakan kami dengan bulan suci Ramadan? Kapan kita terakhir ucapkan itu? Ya Allah, perizinkan aku untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kapan kita terakhir ucapkan itu, jemaah sekalian? Mungkin malam ini, mungkin ada di antara kita yang malam ini kita ucapkan itu, karena baru didengarkan. Ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum datang Ramadan, hati mereka itu sudah sangat rindu, sehingga mereka mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah perjumpakan aku dengan bulan suci Ramadan. Sudah mulai berdoa mereka, minta agar Allah Subhanahu wa taala perjumpakan mereka dengan bulan suci Ramadan. Dan di antara hadis lemah yang mungkin kita akan pelajari juga dalam bulan Rajab, di antara hadis lemah yang disebutkan tentang doa itu adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan perjumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Ini hadis lemah disebutkan oleh para ulama hadis kita. Namun
meskipun dia lemah tapi maknanya benar. Ya, meskipun dia lemah tapi maknanya benar karena maknanya mengandung doa. Maka para ulama kita mengatakan silahkan gunakan lafaz itu untuk berdoa, tapi jangan katakan bahwa itu adalah hadis. Ya, jangan katakan bahwa itu adalah hadis. Kenapa hadisnya lemah? Kalau dikatakan itu adalah hadis, maka hadisnya lemah. Jangan katakan dia adalah hadis, tapi silahkan gunakan lafaz itu untuk berdoa. Karena dalam berdoa, ya, dalam berdoa yang paling utama memang kita menggunakan lafaz-lafaz yang datang dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ketika kita ingin berdoa, misalnya lafaz-lafaz dalam Al-Quran, ya, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu, ada dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz doa silahkan. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Silahkan kita berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ada dalam hadis-hadis, silakan. Setelah itu silahkan kita gunakan bahasa apa saja, lafaz apa saja, selama dia tidak mengandung lafaz-lafaz untuk memutus tali silaturahim. Ya Allah, murkahi dia, ya, murkahi dia. Ya Allah, ya, azab dia, ya, atau ya Allah, buatlah saya benci kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, lafaz-lafaz yang mengandung untuk memutus tali silaturahim tidak boleh, jangan. Ya, atau lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan dan sebagainya tidak benar, tidak boleh. Tapi selain daripada itu, lafaz-lafaz yang boleh saja, yang tidak mengandung kesyirikan atau tidak mengandung permusuhan dan sebagainya, silahkan. Tapi kapan kita mengatakan bahwa lafaz doa ini adalah lafaz dari Nabi? Ketika benar hadisnya datang dari Nabi SAW. Kapan dia hadisnya tidak benar disandarkan kepada Nabi atau hadis yang lemah, maka jangan katakan dia hadis, tapi silahkan gunakan doa itu, silahkan gunakan lafaz itu tanpa mengatakan bahwa dia adalah hadis. Sehingga boleh bagi kita berdoa misalnya, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini, sebagaimana kita bisa gunakan itu di bulan-bulan lainnya. Ya, Allahumma barik lana fi hadha syahr, ya Allah berkahi kami di bulan ini. Allahumma barik li Allahumma barik li fi ahli, ya Allah berkahi aku dalam keluargaku, ya, atau berkahi untukku keluargaku, ya. Wa barik li fi amwali, ya Allah berkahi harta-hartaku untukku. Silakan berdoa dengan lafaz apa saja, tidak jadi masalah, karena itu adalah bentuk doa. Jemaah sekalian, bahkan kalau kita tidak bisa berbahasa Arab pun kita gunakan bahasa Indonesia, ya. Apalagi misalnya setelah azan menunggu iqamat di antara waktu yang mustajab, atau ketika hujan turun di antara waktu yang mustajab. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, kita mengangkat tangan kemudian kita berdoa, ya Allah perjumpakan aku dengan Ramadan. Bahasa Indonesia silakan, ya. Kalau ada yang tahu bahasa Perancis, pakai bahasa Perancis silakan, ya. Tidak jadi masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala paham dan tahu apa yang ingin kita mintakan. Jangankan kita ucapkan, jemaah sekalian, baru terbetik rindu dengan Ramadan, Allah sudah tahu, apalagi kita ucapkan lagi, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Baik, jadi para ulama kita terdahulu, ulama salaf terdahulu, saking rindunya mereka dengan Ramadan, 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah mulai berdoa kepada Allah, ya Allah perjumpakan aku dengan Ramadan. Dan hebatnya adalah, kata para ulama kita, mereka ulama salaf itu dalam hitungan 1 tahun, doa-doa mereka tidak pernah lupa dengan sebutan Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, selama 6 bulan itu, ya, setelah mereka berRamadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amalan-amalan yang telah aku persembahkan di bulan Ramadan. Jadi kalau dihitung selama 12 bulan selalu mereka sisipkan doa terhadap Ramadan itu, ya. Sisipkan doa yang berkaitan dengan Ramadan tersebut. 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta untuk berjumpa dengan Ramadan, dan 6 bulan, selama 6 bulan setelah Ramadan mereka minta agar semua apa yang mereka persembahkan di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau ada satu amalan saja, ya, kalau ada satu amalan saja yang kita sudah yakin Allah terima, itu sangat luar biasa, sangat berbahagia, lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Seandainya ada satu amalan saja yang kita yakin sudah benar-benar diterima, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau amalan di bulan Ramadan kita yakin Allah Subhanahu wa taala sudah terima, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jemaah sekalian, kenapa? Mereka katakan karena Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amalan dari hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan seandainya ada satu saja amalan yang saya sudah yakin benar-benar Allah menerimanya, itu sangat membuat kita gembira. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita benar-benar hamba yang bertakwa. Jemaah sekalian, tapi sebaliknya mereka khawatir, justru takut jangan sampai tidak diterima amalan mereka, sehingga mereka senantiasa berdoa kepada Allah karena mereka merasa jangan sampai ketakwaan ini bermasalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kami sampaikan pertama bahwa para ulama salaf kita terdahulu 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka senantiasa berdoa. Kami harap kita sejak bulan Rajab ini, kalau kita tidak sempat berdoa di bulan-bulan kemarin, sekarang waktunya. Setiap kali kita mau berdoa dalam sujud misalnya, kalau kita bisa bahasa Arab dalam sujud, sampaikan Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya, lafaz yang sangat pendek, itu saja, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Dalam sujud atau ketika menunggu qomat, ya, atau ketika kita sedang berjalan, tiba-tiba kita lihat ada iklan Ramadan di jalan misalnya, ada iklan sudah semakin dekat Ramadan, atau ketika kita sedang duduk-duduk, ya, nonton ceramah di YouTube, tiba-tiba ada potongan iklan, ya, iklan Orson sirup, ya, misalnya kalau sudah dekat Ramadan, iklan-iklan makanan seperti itu, kita langsung ingat dengan Ramadan, langsung sampaikan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakan kami dengan Ramadan. Tahun kemarin, Ramadan kemarin, subhanallah, di mana kita jamaah sekalian? Di masjid. Banyak masjid, bahkan hampir semua masjid-masjid tutup. Kita bisa hanya beribadah di rumah masing-masing. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.